Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang FR SKB CPNS tahun 2019-2020, khususnya terkait SJSN, JKN, dan BPJS Kesehatan. Nanti akan ada soal-soal dan pembahasan terkait materi ini yang diambil dari pengalaman saya mengikuti CPNS kali ini dan berdasarkan FR yang beredar di media sosial. Bagi teman-teman yang merasa butuh akan video seperti ini, silahkan subscribe, kemudian bunyikan loncengnya. Jika merasa terbantu silahkan like. Jika ada diskusi, pertanyaan, atau hal-hal yang informasi tambahan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Baik, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal pertama, yaitu dasar hukum terkait sistem jaminan sosial nasional adalah A. Undang-Undang 36 tahun 2009, B. Undang-Undang 36 tahun 2014, C. Undang-Undang 40 tahun 2004, D. Undang-Undang nomor 24 tahun 2011, dan E. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Ya, di sini yang ditanyakan adalah dasar hukum tentang SJSN ya, sehingga jawaban yang tepat adalah iya. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 ya, yaitu tentang sistem jaminan sosial nasional. Adapun Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 itu undang-undang tentang kesehatan. Nah, ini juga sering muncul ya pada CPNS dan perlu dipelajari. Kemudian Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 ini tentang tenaga kesehatan. Kemudian Undang-Undang 40 tahun 2004 ini tentang SJSN ya. Kemudian Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 ini tentang BPJS. Kemudian Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 ini tentang narkotika ya. Jadi jawaban yang benar yaitu 40 tahun 2004. Baik, lanjut. Kemudian soal selanjutnya, dasar hukum pelaksanaan jaminan kesehatan nasional diatur dalam A. Undang-Undang nomor 40 tahun 2004, B. Undang-Undang nomor 24 tahun 2011, C. PP nomor 11 tahun 2012, D. Perpres nomor 12 tahun 2013, dan E. Permenkes nomor 75 tahun 2014. Ya, yang ditanya dasar hukum pelaksanaan JKN-nya ya. Jadi jawaban yang benar yaitu D. Oke, untuk pelaksanaan JKN itu peraturan yang menjadi acuannya yaitu Perpres nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan ya. Sedangkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tadi tentang SJSN, kemudian Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, kemudian PP nomor 11 tahun 2012 ini tentang penerima bantuan iuran atau PBI. Kemudian sedangkan Permenkes nomor 75 tahun 2014 ini tentang puskesmas ya. Jadi jawaban yang benar adalah D, Perpres nomor 12 tahun 2013. Baik, selanjutnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertugas menyelenggarakan jaminan kesehatan adalah A. Jamsostek, B. Taspen, C. Asabri, D. Askes, dan E. Jasara Harja. Ya, yang ditanya di sini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyelenggarakan jaminan kesehatan ya. Jadi yang benar jawabannya adalah D ya. Jawaban yang benar yaitu Askes. Tuh. Kemudian ini berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 pasal 5 yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Nasional dibentuk dengan undang-undang sehingga muncullah Undang-Undang nomor 24 tahun 2011. Kemudian yang ayat ketiganya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada ayat 1 adalah Jamsostek. Nah, ini untuk jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian Taspen itu tabungan dan asuransi pegawai negeri. Kemudian Asabri ini untuk angkatan bersenjata dan Askes ya, perseroan Askes. Nah, 3 yang di atas ini berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi dia mengurusin tentang ketenaga kerjaan. Sedangkan Askes ini bertugas dalam hal kesehatan ya. Yang selanjutnya berubah nama menjadi BPJS Kesehatan ya. Sehingga jawaban yang benar adalah
D. Sedangkan jasar harja bukan badan penyelenggara jaminan sosial ya. Dia yang bertanggung jawab dalam asuransi kecelakaan ya. Oke. Selanjutnya yang termasuk dalam golongan pekerja penerima upah dalam BPJS Kesehatan yaitu kecuali A. PNS, pegawai negeri sipil ya, kemudian B. pegawai pemerintah non PNS, C. pejabat negara, D. pegawai swasta, dan E. investor. Ya, yang ditanya adalah yang bukan berarti ya, yang bukan golongan pekerja penerima upah. Oke, sehingga jawaban yang benar adalah ya, E. investor ya. Jadi berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2013, pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu PNS, TNI, Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, kemudian pegawai swasta dan pekerja yang tidak termasuk dalam huruf A sampai F yang menerima upah. Sedangkan bukan penerima upah, pekerja bukan penerima upah yaitu pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, pekerja yang tidak termasuk dalam huruf A yang bukan penerima upah. Ya, ini contohnya yang pekerja bukan penerima upah yang profesi ya, misalnya dokter gitu ya, perawat gitu yang bukan PNS misalnya. Jadi dia masuknya ke pekerja bukan penerima upah. Kemudian ada istilah bukan pekerja yaitu investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan gitu ya. Jadi yang di sini yang ditanyakan adalah yang bukan pekerja penerima upah, sehingga jawabannya adalah investor karena investor masuk ke dalam golongan bukan pekerja. Baik, selanjutnya pelayanan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan adalah A. Pelayanan darah, B. Pelayanan keluarga berencana, C. Pelayanan mengatasi infertilitas, D. Pelayanan pembuatan kacamata, dan E. Pelayanan promotif preventif. Ya, yang ditanya adalah pelayanan yang tidak ditanggung. Berarti jawaban yang benar adalah iya, C ya. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas. Ya, berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2013 pasal 25 didapatkan bahwasanya ada pelayanan yang tidak dijamin, yaitu pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur. Kemudian pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS kecuali kasus gawat darurat ya. Jadi kalau gawat darurat walaupun di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang bukan BPJS bisa ditanggung BPJS. Nanti sistemnya reimbursement ya. Kemudian pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja, nah atau cedera akibat kecelakaan kerja. Kemudian pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri, pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik, dan pelayanan untuk mengatasi infertilitas. Nah ini ya. Kemudian pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi. Kemudian pelayanan kesehatan untuk penyakit akibat ketergantungan obat. Nah ini tidak ditanggung BPJS, tapi kan nanti ada program pemerintah ya yang terkait penyalahgunaan atau ketergantungan obat. Kemudian gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau hobi yang membahayakan diri sendiri. Nah, jadi misalnya bunuh diri gitu ya. Kemudian pengobatan komplementer seperti akupuntur, sainsi, chiropraktik, dan lain-lain ya. Kemudian pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan. Nah, eksperimen tidak masuk ya. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu. Nah, ini tidak masuk. Kemudian alat kontrasepsi ini dia masuknya kan nanti program pemerintah ya, bukan di BPJS. Perbekalan kesehatan rumah tangga, pelayanan kesehatan akibat bencana. Nah, bencana seperti KLB atau wabah ini tidak masuk ke dalam BPJS, tapi nanti kan berdasarkan keuangan APBD atau APBN. Kemudian biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah pelayanan mengatasi infertilitas ya. Kemudian berikut ini pelayanan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu A. Pelayanan promotif preventif, B. Pelayanan implan, C. Pelayanan inap intensif, D. Pelayanan rehabilitasi medik, dan E. Pelayanan darah. Ya, dari sini yang ditanyakan adalah pelayanan yang dapat ditanggung di Vaskes tingkat pertama ya. Sehingga jawaban yang benar adalah A.
Jadi berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2013 pasal 22, pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas. Nah, yang di tingkat pertama itu administrasi kesehatan, administrasi pelayanan, pelayanan promotif preventif. Nah, ini ya, pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis, tindakan medis dan spesialistik, baik operatif atau non operatif, pelayanan obat dan bahan habis pakai, kemudian transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis. Nah, ini transfusi darah ya, sesuai dengan kebutuhan medis. Kemudian pelayanan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama. Kemudian yang tingkat lanjut yaitu administrasi pelayanan, pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik, tindakan spesialistik, pelayanan obat dan bahan habis pakai, pelayanan kesehatan implan, kemudian pelayanan penunjang diagnostik lanjutan, rehab medik, pelayanan darah, pelayanan kedokteran forensik, dan pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan. Sedangkan rawat inapnya ada yang intensif dan non intensif ya. Nah, di sini jawaban yang meragukan antara promotif dan preventif dan pelayanan darah ya. Tapi pertama memang dari tekstualnya berbeda. Kalau misalnya di yang pertama itu transfusi darah, kalau yang di lanjutan itu pelayanan darah ya. Tapi kan sama-sama ada di pelayanan darah dan tingkat pertama. Tapi yang khusus di tingkat pertama adalah promotif preventif. Ya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Baik, selanjutnya yang termasuk dalam pelayanan promotif preventif yang ditanggung BPJS Kesehatan di tingkat pertama kecuali ya A. Pelayanan kesehatan perorangan, B. Penyuluhan kesehatan perorangan, B. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis, C. Imunisasi dasar, D. Keluarga berencana, dan E. Screening kesehatan. Ya, yang ditanya adalah pelayanan promotif preventif yang ditanggung BPJS Kesehatan. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah ya B ya, pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis. Karena berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2013 pasal 21, manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi dasar, keluarga bencana, dan screening kesehatan ya. Sehingga pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis itu tidak masuk ke dalam pelayanan promotif dan preventif. Baik, ya. Ini saja untuk pembahasan tentang BPJS Kesehatan. Nanti kita bahas tentang materi-materi yang selanjutnya. Adapun materi lengkapnya bisa dilihat di video kami yang lainnya yang membahas tentang BPJS Kesehatan secara khusus. Ya, kemudian sekali lagi buat teman-teman yang merasa butuh akan video ini dan membutuhkan update, silakan subscribe dan bunyikan loncengnya. Jika teman-teman merasa terbantu, silakan like. Kalau ada pertanyaan, diskusi, atau informasi lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat dan semua yang teman-teman ciptakan bisa terkabul. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.